pemberhentian Pak Senin sama Budian Pak? Bisa jelaskan Pak, alasannya Pak? Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa PP 94 pasal 40 itu menyatakan semua ASN yang sedang dilakukan pemeriksaan, yogyanya dilakukan pembebasan sementara. Nah itu ini yang saya lakukan di sini, bahwa karena Senin dan Bu Sekdin sedang dilakukan pemeriksaan, hal itu kita bebaskan sementara. Pemeriksaan terkait apa? Pemeriksaan terkait berita yang viral di media, kan teman-teman yang memviralkan. Jadi itu yang kita coba dalami sejauh mana permasalahannya, sejauh mana kebenarannya, sejauh mana ya kita cari tahu kebenaran dan kemudian kita bisa dapatkan. Kalau memang itu adalah sebuah kesalahan, itu nanti akan ada rekomendasi sanksi. Kalau itu tidak ditemukan sebuah kesalahan, ya mungkin kita akan perbaiki. Pengakuan yang bersangkutan saat ini Lagi diproses, kan lagi diproses pemeriksaan. belum mengaku sih Mas. Masih proses pemeriksaan Mas. Jadi tim pemeriksa yang melakukan pemeriksaan dan itu masih berlangsung. Status keduanya seperti apa? Gimana? Status keduanya seperti apa? Pegawainya. Status pegawainya tetap dan dibebaskan dari jabatan definitifnya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris Dinas Pendidikan. Berarti model pemeriksaannya bagaimana Pak? Model pemeriksaan biasa bahwa itu dilakukan tim pemeriksa, diminta pemerintahan BAP, berita acara pemeriksaan, keterangan, sama halnya kalau di kepolisian juga seperti itu. Nah di kita juga punya mekanisme seperti itu. APIP itu sudah punya metode SOP terkait dengan pemeriksaan seorang ASN. Berarti sejauh ini mencari kebenaran soal video ini. Kita gali sedalam mungkin tentang kebenaran yang terjadi. Ya, termasuk video itu nanti kita akan verifikasi kepada lembaga yang terkait, Barreskrim, nanti kita akan berkunjung ke sana untuk kita detailkan kebenaran. Kalau memang itu Barreskrim secara kelembagaan mengesahkan bahwa ini benar adanya dan segala macam, kita. Jadi semua aspek harus clear. Ya, clear. Jadi tidak ada persepsi, tidak ada unsur subjektivitas, tidak ada dugaan-dugaan yang tidak ada data faktanya. Jadi kita harus buktikan semuanya bahwa ini clear and clear. Tolong mohon doanya teman-teman supaya ya Kabupaten Jombang bisa benar-benar bisa mendapatkan aturan yang semestinya. Berarti Pemkab siap pasang badan untuk melakukan pembuktian ini gitu? Iya, bukan pasang badan. Memang itu sebagian dari amanah aturan yang harus dilakukan. Ada di lembaga-lembaganya, ada inspektorat, dan itu semua dilakukan. Siapapun, kebetulan aja ini sekarang terjadi di dinas. Siapapun yang bermasalah, seorang SN juga harus kita lakukan pemeriksaan. Siap. Pak, menjawab postingan yang beredar, kalau kemudian awal dia mengungkapkan Pemkab sebenarnya sudah tahu ini tapi menutupi. Kalau dari petinggi Pemkab sendiri gimana? Memang seperti itu kah atau sebenarnya nggak seperti itu? Sudah tahu maksudnya gimana? Di postingan itu kan si pengunggah ini menyebut kalau sebenarnya petinggi Pemkab sudah tahu kasus ini sudah lama tapi kemudian menutupi gitu. Karena itu semuanya kan harus diperiksa, diklarifikasi. Jadi tidak ada informasi subjektif dari siapapun. Kita dalami siapapun, statement dari manapun kita akan dalami. Dan kita akan terus kejar siapa yang memposting, siapa yang memberikan statement, dan itu akan kita gali. Jadi bukan hanya pada dua orang ini. Semua orang yang terkait pasti akan dilakukan pemeriksaan. Termasuk data-data, ya videonya, ya CCTV-nya, ya semua perangkat toolsnya juga kita akan gali. Itu pemeriksaan secara komprehensif. Pak, kemarin Pak Senin kan melaporkan akun SIS-KS itu ke polisi dan juga mengancam media akan dilaporkan ke Dewan Pers. Respon Pak Biji seperti apa Pak? Karena Undang-Undang 23 pasal 85 harus menyatakan bahwa semua permasalahan administrasi yang kemudian diselesaikan oleh APIP itu akan diambil alih oleh APIP. Jadi hal-hal yang terkait dengan ke APH nanti kita ambil alih, nanti akan diselesaikan. Jadi termasuk informasi-informasi yang dilaporkan kepolisian itu harus nanti kita selesaikan secara administrasi oleh APIP dulu. Jadi kalau memang ditemukan ada unsur pidananya, baru APIP yang akan melimpahkan kepada APH.
soal mengancam wartawan akan dilaporkan ke Dewan Pers, Pasti Pak? akan ditarik. Pak, sampai hari ini dari keluarga Pak Senen maupun kemudian melaporkan ke pihak berwajib nggak? Nah, dan kita semua ditarik dan kami ambil alih pemeriksaannya oleh API. Semuanya akan diperiksa baik keluarga Iya, semua yang terkait seperti yang tadi, bukan hanya orang tapi tools-toolsnya juga akan kita dalami. Pak, terakhir sesuai dengan PP 94 selain dihentikan sekarang, apakah nanti akan ada sanksi disiplin maupun etik? Makanya begitu nanti ada hasil dari pemeriksaan kan nanti akan dilahirkan sebuah kesimpulan. Rekomendasinya apa? Kalau kesimpulannya ada pernyataan ataupun ada hasil yang menyatakan ada kesalahan di pihak personalnya kan kita berikan sanksi sejauh mana kesalahannya. Kalau kesalahannya di aturannya ya kita akan dalami bagaimana mekanisme SOP-nya kah yang di sini yang mungkin harus diluruskan. Terburuk ya PP 94 itu ada sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat. Terburuknya bisa menjadi pemberhentian. Pak, ada penanganan psikologi untuk keluarga yang katanya kan kena dampak psikologi dan sebagainya dari Pemkab sendiri untuk penanganan keluarga yang bersangkutan? Itu bagian dari sebuah pemeriksaan. Oke. Himbauan Pak agar kejadian seperti ini nggak terulang lagi ke depan. Ini kan bagian dari himbauan. Ini bagian dari himbauan saya menyatakan pada teman-teman bahwa ada aturan yang berlaku dan ini berlaku pada semua ASN tanpa kecuali. Bukan hanya pada dua pihak ini, semua ASN itu. Kalau memang ada potensi maladministrasi, ada potensi penyalahgunaan wewenangan, pelanggaran itu pasti akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan ada potensi sanksinya. Terima kasih Pak Oke. Teguh.